Ya seharusnya ini ya membuat ini adalah satu ikon atau titik balik perjuangan kita. Hari ini kita itu sebenarnya cuma diperintah untuk apa coba? Untuk berkorban seekor domba. Ya. Seekor domba. Kira-kira Bapak Ibu, seekor domba itu ya kalau diumpamakan senilai berapa sekarang? Paling murah lah, yang sudah bisa syarat sah untuk kurban. Paling ya 1.500.000 sampai 2 juta nih, sudah dapat kurban. Kira-kira senilai enggak dengan pengorbanannya Nabiullah Ibrahim? Enggak senilai. Ya. Lah, maka ini seharusnya bisa menjadikan muhasabah kita. Lah yo awake dhewe iki ternyata kon kurban kuwi ora dijaluk yang paling berharga ternyata sebenarnya. Iya betul? Nggak diminta yang paling berharga, cuma diminta sebagian hartanya saja. Nggih. Lah kenapa kita tidak termotivasi? Ayo berusaha untuk bisa berkorban hari ini. Karena amalan nanti, amalan-amalan yang paling disukai ya, yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu nanti akan saya sebutkan ada 5 kurang lebih, yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Nah maka dari perjuangan dari seorang keluarganya Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail, ada 3 hal di sini yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah pentingnya membawa keluarga kita ke tauhid, mengesahkan Allah saja, meminta hanya kepada Allah. Kira-kira saya dulu Bapak Ibu, tauhid, mengisahkan Allah, meminta kepada Allah itu saya dulu tidak mudeng. Terus terang tidak mudeng. Hanya paham kata-katanya saja loh. Bukankah hari ini kita juga meminta kepada Allah? Bukankah hari ini kita juga berdoa kepada Allah? Ternyata tidak. Ternyata selain kita berdoa, ternyata kita masih mengharapkan dari tempat lain. Kita masih menganggap bahwa pemberian rezeki itu datangnya apa? Dari usaha kita, dari kerja kita, bukan dari Allah. Kalau orang punya keyakinan bahwa rezeki kita itu datangnya dari Allah, artinya orang itu sudah tidak ada kekhawatiran kalau usahanya bangkrut, kalau jabatannya turun, tidak ada kekhawatiran. Los, tidak ada masalah. Jadi betul. Maka coba kemarin masih baru-baru ini ya yang viral kemarin kayak kejadian COVID-19. Itu kan bahasanya kalau saya melihat juga banyak beberapa pejabat yang harus mempertaruhkan jabatannya. Siap tidak kehilangan dengan jabatannya itu? Seakan-akan kalau kehilangan jabatan, kehilangan usaha sama halnya dengan kehilangan rezekinya. Nah maka disitulah letak ternyata, oh hari ini ternyata kita itu belum sepenuhnya mengisahkan Allah. Bahwa ternyata rezeki itu datangnya dari Allah itu, lah pekerjaan, usaha itu cuma wasilah untuk menjemputnya. Lah mungkin kita beranggapan, oh jemput rezeki itu tergantung orangnya. Nak wongnya pinter ya rezekinya akeh. Nak usahane, nak modalnya besar ya usahane iso gede. Jawatan. Ukurannya selalu itu. Bukan ukurannya bahwa usaha kita itu mutlak, semuanya keputusan Allah. Jadi enak sebenarnya. Nggak punya beban kita akhirnya. Jawatan. Bener-bener iso nompo, iso ikhlas tenanan, iso legowo. Meskipun kita kehilangan barang yang paling berharga pada diri kita. Karena apa? Allah juga sebutkan firman-Nya di surat At-Tagabun ayat 11 nggih. Ma asaba musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sesungguhnya semua musibah itu datang pasti atas izinnya Allah, atas sepengetahuannya Allah. Sampai daun gugur ya, 1 daun gugur di malam hari itu, dalam satu hadis Allah sebutkan 1 daun gugur di malam hari saja Allah tahu. Sekarang pentingnya apa? Allah kok sampai tahu 1 daun gugur di malam hari? Coba pentingnya apa coba kalau bagi kita? Bukankah itu hal yang remeh? Ya betul.
Godhong ceblok iki penting apa? Nggak ada pentingnya sama sekali. Hal yang biasa, ora usah bengi. Awane ya do ceblok, do gigal semuanya jatuh. Nah, artinya apa? Hal yang remeh-temeh seperti itu aja Allah perhatikan dan Allah tahu. Lah bagaimana dengan urusan kita, urusan manusia? Tentu Allah lebih perhatikan lagi. Ya. Nah, itulah bentuk ketauhidan belajar hari ini bahwa semuanya kalau kita memang berpasrah kepada Allah, ya, yo harus legowo. Ya, apapun yang sudah terjadi berarti memang ini kehendaknya Allah. Nah, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah kurban. Kurban adalah wujud pembuktian ketaatan atas dasar hal yang kita cintai. Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah wujud dasar ketaatannya kepada Allah, mengorbankan yang dicintai. Nah yang ketiga yang kita ambil adalah pelajaran dari seorang ibu, seorang Siti Hajar, sebagai teladan seorang ibu dalam mendidik anak. Nah ternyata Nabiullah Ibrahim ini, nah ini seorang bapak juga bijaksana, menanyakan, mendapatkan mimpi ini sampai berulang-ulang. Artinya tidak cukup sekali. Kok bermimpinya sama, perintahnya untuk menyembelih anaknya. Sampai dipastikan lagi mimpinya benar-benar nyata untuk menyembelih anaknya. Benar pora iki, jangan-jangan datangnya dari setan jin ini. Sampai diyakini, oh iya ini datangnya berarti dari Allah. Lalu Nabiullah Ibrahim menyampaikan ke putranya Nabiullah Ibrahim, disampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan mimpi dari Allah, memberikan petunjuk melalui mimpi, aku disuruh menyembelih dirimu. Coba bocah cilik, bahasane cilik dijak dongeng kaya ngono kuwi nak cah saiki jawabe piye jajale? Ngomongnya piye? Jawabnya ya paling enak ning Indomaret. Tukoke es krim sih. Ya. Nah, sebenarnya anak-anak kita hari ini pun sebenarnya ya tidak lebih cerminan dari kita, Bapak Ibu. Cara mendidik kita mungkin ya. Jadi itu konsekuensi. Nah, Nabiullah Ibrahim